Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa tadna lil kafirina azabam muhina. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara pengajian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu meridhoi langkah dan gerak kita dalam menuju kehidupan yang lebih baik, baik dunianya maupun baik akhiratnya. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 37 yang tadi saya bacakan di muka. Allazina yabkhalun, orang-orang yang bakhil, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan menyuruh orang lain untuk berlaku bakhil, wa yaktumuna ma'atahumullahu min fadli, dan mereka juga menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan kepada mereka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala watadna, dan kami telah menyediakan lil kafirina, bagi orang-orang kafir, azabam muhina, siksa yang menghinakan. Jamaah sekalian, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu karena diawali oleh beberapa peristiwa. Jadi ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah itu ada peristiwa yang melatar belakanginya. Nah, peristiwa yang melatar belakangi diturunkannya surat An-Nisa ayat 37 itu apa? Di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa orang-orang Bani Israel bakhil dengan ilmunya, dan juga dijelaskan bahwa sekutu Ka'ab bin Ashraf menasehati kepada orang-orang Ansor untuk tidak membelanjakan hartanya di jalan Allah, nanti menjadi fakir, nanti menjadi miskin, dan juga menasehati agar tidak terburu-buru menginfakkan hartanya, karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini yang melatar belakangi diturunkannya surat An-Nisa ayat 37. Maka dengan diturunkannya ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan teguran kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang yang bakhil, dan juga menyuruh orang lain
berlaku bakhil. Maka diturunkan oleh Allah alladzina yabkhulun, orang-orang yang bakhil, wa ya'muruna nasa bil bukhli, dan menyuruh orang lain berbuat bakhil. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan, mengamanatkan, mewasiatkan, menasihatkan kepada umatnya agar tidak berlaku bakhil. Sehingga Rasulullah bersabda, iyyakum wasyuha, jauhkanlah diri kalian dari kebakhilan. Asyuha yaitu dari kebakhilan, jauhkanlah diri kalian dari kebakhilan. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan demikian? Rasul menyatakan dalam kalimat selanjutnya, fa innahu akhlaqa man kana qablakum, karena sesungguhnya kebakhilan itu orang-orang terdahulu telah dibinasakan karena kebakhilannya. Fa innahu akhlaqa man kana qablakum, karena kebakhilan telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Makanya umat Islam itu dilarang berlaku bakhil, dilarang menganjurkan orang lain berlaku bakhil, kalau tidak ingin menjadi manusia-manusia yang binasa sebagaimana orang-orang terdahulu yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa innahu akhlaqa man kana qablakum, karena kebakhilan itu telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Makanya Allah menegur dengan diturunkannya ayat ini, allazina yabkhulun, orang-orang yang bakhil, wa ya'muruna nasa bil bukhli, dan menganjurkan kepada orang lain untuk berlaku bakhil. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang bakhil itu dijelaskan di dalam kalimat yang berikutnya, wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli, mereka menyembunyikan karunia Allah yang telah Allah berikan kepada mereka. Jadi orang bakhil itu adalah orang yang benar-benar mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebakhilannya menyebabkan apa yang Allah berikan kepada mereka, mereka sembunyikan. Kenikmatan Allah tidak tampak pada pakaian mereka, kenikmatan Allah tidak tampak kepada makanan mereka, dan kenikmatan Allah tidak tampak kepada pemberian mereka. Maka ini adalah orang-orang yang benar-benar menyembunyikan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada mereka. Makanya dilarang oleh Allah berlaku bakhil dan menganjurkan orang lain untuk berlaku bakhil. Apalagi menganjurkan orang lain untuk tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk kepentingan agama Islam dan juga umat Islam. Maka ini adalah orang-orang yang benar-benar mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut sebagai orang yang bakhil. Orang-orang yang bakhil telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang hidup sebelum kita. Nah, maka kita harus bisa mengambil pelajaran dengan diturunkannya ayat ini agar generasi umat Islam kesininya mampu mengambil ibrah yang terbaik sehingga tidak menjadi orang-orang yang
bakhil dalam ilmu, orang yang bakhil dalam harta untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diakui atau tidak diakui, ini adalah ayat Al-Quran yang Allah sendiri melarangnya. Karena ini perbuatan yang tercela di dalam ajaran agama kita. Maka orang yang mengingkari nikmat Allah itu disebut sebagai orang yang kufur. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan apa bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah? Watadna lil kafirina azabam muhina. Kami sediakan bagi orang-orang yang kafir siksa yang menghinakan. Nah, kenapa tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah, itu disebut sebagai orang yang kufur? Karena makna kufur itu sendiri, kufur itu adalah menutupi. Artinya menutupi kenikmatan Allah yang telah Allah berikan kepada mereka. Sekian banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, tetapi disembunyikan dengan cara tidak dibelanjakan, tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang menutupi nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka, itu disebut sebagai orang yang kufur, yaitu orang yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diancam orang yang kufur itu azaba muhina, dengan siksa yang menghinakan, watadna lil kafirin, yang telah disediakan bagi orang-orang yang kafir. Nah, maka ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai larangan. Yang pertama, larangan berlaku bakhil atau kikir. Yang kedua, larangan menganjurkan orang lain untuk berlaku kikir atau bakhil. Karena diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disediakan siksa yang menghinakan. Sebagaimana Rasul menjelaskan bahwa kebakhilan itu telah membinasakan orang-orang yang terdahulu. Nah, semoga kita semua mampu mengambil ibrah dari diturunkannya surat An-Nisa ayat 37. Minimal kita tidak menjadi orang yang bakhil, tidak menganjurkan kepada orang lain untuk bakhil, apalagi menganjurkan orang lain untuk tidak menginfakkan hartanya guna menunjang kemajuan agama Islam dan juga umat Islam. Maka orang-orang yang seperti ini jelas disebut sebagai orang yang kufur, orang yang mengingkari, yang menyembunyikan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi silakan, ini adalah ayat Al-Quran yang telah Allah turunkan, diakui atau tidak diakui, percaya atau tidak percaya, ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti diamalkan oleh semua umat Islam, sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang yang bakhil. Seberapapun harta yang kita miliki, kalau kita tidak ingin menjadi orang-orang yang bakhil, maka beramalah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mampu mengeluarkan 1.000 untuk kepentingan di jalan Allah, keluarkan. Mampu 2.000 untuk kepentingan di jalan Allah, kita keluarkan. Jadi artinya bahwa jangan sampai hanya karena tidak banyaknya harta yang ada pada kita, kemudian kita sama sekali tidak pernah mengeluarkan baik zakat ataupun infak ataupun sedekah untuk menunjang kemajuan agama dan juga umatnya. Ini jelas Allah melarang kepada orang-orang yang demikian, sehingga orang-orang yang berlaku bakhil dengan ilmunya, bakhil dengan hartanya, diancam oleh Allah dengan azab yang sangat menghinakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kekurangannya mohon maaf. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.